Pernah gak sih kalian bertanya, bagaimana jika rasa penasaran manusia justru menjadi alasan utama dari penderitaan terbesar mereka? Bayangkan, sebuah lubang raksasa di tengah dunia, begitu dalam sampai tidak ada yang tahu di mana ujungnya. Tempat yang penuh dengan artefak luar biasa, misteri yang belum terpecahkan, dan makhluk-makhluk yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh manusia biasa. Tapi ada satu aturan yang membuat tempat ini berbeda dari petualangan biasanya. Semakin dalam kalian turun, semakin kecil kemungkinan kalian bisa kembali hidup. Inilah dunia dari Made in Abyss. Sebuah anime yang pada pandangan pertama terlihat seperti petualangan anak-anak yang penuh rasa ingin tahu. Namun semakin jauh ceritanya berjalan, semakin jelas bahwa dunia ini bukan sekedar tempat eksplorasi, melainkan sebuah jurang yang menguji batas kemanusiaan itu sendiri. Cerita berpusat pada seorang gadis bernama Riko, anak yatim piatu yang tinggal di kota Ord, kota yang dibangun tepat di sekitar Abyss. Sejak kecil, Riko sudah terbiasa melihat para penjelajah yang disebut Cave Riders turun ke dalam jurang demi mencari artefak kuno yang bernilai luar biasa. Namun bagi Riko, Abyss bukan hanya sekedar sumber harta karun. Di dalam sana ada sesuatu yang jauh lebih penting. Ibunya, seorang penjelajah legendaris yang pernah turun ke lapisan terdalam dan tidak pernah kembali lagi. Disinilah perjalanan Riko dimulai. Bersama seorang robot misterius bernama Reg, ia memutuskan melakukan hal yang hampir mustahil, turun ke dalam Abyss untuk menemukan ibunya. Yang membuat karakter Riko menarik bukan hanya keberaniannya, tapi juga sifatnya yang sangat manusiawi. Ia bukan gadis sempurna. Ia sering ceroboh, terlalu penasaran, bahkan terkadang tidak menyadari bahaya yang ada di depan matanya. Tapi justru karena itulah Riko terasa nyata. Ia adalah representasi dari rasa ingin tahu manusia yang tidak pernah puas. Sementara itu, Reg membawa dimensi emosional yang berbeda. Sebagai robot yang kehilangan ingatan tentang masa lalunya, Reg sebenarnya sedang mencari jati dirinya sendiri. Ia memiliki kekuatan luar biasa, tapi di saat yang sama juga menunjukkan sisi rapuh yang membuatnya terasa sangat manusiawi. Hubungan antara Riko dan Reg bukan sekedar teman perjalanan. Mereka seperti dua bagian dari satu cerita. Riko mewakili rasa penasaran manusia, sementara Reg mewakili misteri dari Abyss itu sendiri. Seiring perjalanan mereka semakin dalam, cerita mulai memperkenalkan karakter-karakter lain yang tidak kalah kompleks. Salah satunya adalah Nanachi. Karakter ini mungkin terlihat lucu pada awalnya, tapi latar belakangnya menyimpan salah satu kisah paling tragis dalam anime modern. Masa lalu Nanachi mengungkapkan sisi paling gelap dari eksperimen manusia terhadap Abyss, terutama melalui sosok yang sangat kontroversial, yaitu Bone-Ryu. Bone-Ryu adalah salah satu contoh antagonis yang sangat menarik secara filosofis. Ia bukan penjahat yang jahat demi kejahatan itu sendiri, tapi sebaliknya, ia benar-benar percaya bahwa apa yang ia lakukan adalah demi kemajuan ilmu pengetahuan. Baginya, penderitaan adalah harga yang harus dibayar untuk memahami Abyss. Ini membuat konflik moral dalam anime Made in Abyss terasa jauh lebih kompleks dibanding anime petualangan biasanya. Namun sebenarnya karakter terbesar dalam anime ini bukanlah Riko, Reg, atau bahkan Bone-Ryu. Karakter terbesar dalam cerita ini adalah Abyss itu sendiri. Abyss bukan sekedar lokasi, ia hampir terasa seperti makhluk hidup. Setiap lapisan memiliki ekosistem yang unik, makhluk-makhluk yang aneh, dan yang paling menakutkan, kutukan Abyss. Kutukan ini adalah salah satu konsep paling menarik dalam anime tersebut. Setiap kali seseorang mencoba naik ke permukaan setelah turun terlalu dalam, tubuh mereka akan mengalami efek mengerikan. Mulai dari pusing, kehilangan keseimbangan, halusinasi, hingga perubahan fisik yang mengerikan. Secara simbolis, kutukan ini sebenarnya mencerminkan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan manusia, yaitu harga dari sebuah ambisi. Semakin dalam seseorang mengejar pengetahuan, kekuasaan, atau bahkan mimpi mereka sendiri, semakin besar pula resiko yang harus mereka tanggung. Dalam dunia Made in Abyss, konsep ini dibuat secara literal. Semakin dalam kalian mengejar misteri Abyss,
semakin besar kemungkinan kalian kehilangan kemanusiaan kalian. Ini juga terlihat dari bagaimana para penjelajah berubah seiring waktu. Banyak dari mereka yang awalnya hanya ingin menemukan artefak atau menjelajah dunia, tapi akhirnya kehilangan empati mereka sendiri. Abyss seolah-olah mengikis sisi manusia dalam diri mereka sedikit demi sedikit. Dan disinilah muncul salah satu teori menarik yang cukup populer di komunitas penggemar Made in Abyss. Ada teori yang mengatakan bahwa Abyss sebenarnya bukan fenomena alam biasa, melainkan semacam mekanisme seleksi atau bahkan eksperimen besar yang diciptakan oleh peradaban kuno. Beberapa petunjuk dalam cerita menunjukkan bahwa artefak-artefak yang ditemukan di Abyss bukanlah benda acak, melainkan teknologi dari sebuah peradaban yang jauh lebih maju dari manusia sekarang. Bahkan ada spekulasi bahwa Abyss mungkin memiliki tujuan tertentu, yaitu menguji manusia yang cukup berani untuk turun ke dalamnya. Mereka yang berhasil bertahan mungkin akan menemukan sesuatu di dasar Abyss yang jauh lebih besar daripada sekedar harta karun. Teori lain yang lebih menyeramkan bahkan menyebutkan bahwa Abyss mungkin memakan manusia untuk berkembang. Setiap generasi penjelajah yang turun ke dalamnya seolah menjadi bagian dari siklus misterius yang belum sepenuhnya dipahami. Jika teori ini benar, maka perjalanan Rico bukan hanya tentang petualangan pribadi. Ia mungkin sedang berjalan menuju rahasia terbesar dalam sejarah dunia. Yang membuat Made in Abyss begitu unik adalah kontrasnya yang sangat kuat. Visualnya terlihat indah, desain karakternya imut, dan musiknya terasa magic. Tapi di balik semua itu, cerita yang disampaikan justru sangat gelap, brutal, dan emosional. Anime ini tidak takut menunjukkan bahwa dunia petualangan tidak selalu romantis. Terkadang, rasa ingin tahu bisa membawa seseorang ke tempat yang seharusnya tidak pernah mereka datangi. Dan itulah alasan mengapa banyak orang yang menganggap Made in Abyss sebagai salah satu karya paling berani dalam anime modern. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah anime ini benar-benar sebuah masterpiece? Secara pribadi, menurutku jawabannya adalah iya, tapi bukan tanpa alasan yang kompleks. Sebagai sebuah karya, Made in Abyss berhasil melakukan sesuatu yang jarang terjadi dalam anime, yaitu menciptakan dunia yang benar-benar terasa hidup dan misterius. Setiap lapisan Abyss terasa seperti dunia baru yang penuh cerita. Musiknya luar biasa, atmosfernya sangat kuat, dan ceritanya berani mengambil resiko emosional yang besar. Namun di sisi lain, anime ini juga bukan tontonan yang mudah. Beberapa adegannya sangat disturbing dan bisa terasa terlalu gelap bagi sebagian penonton. Bahkan ada kritik bahwa beberapa elemen ceritanya terasa terlalu ekstrim. Tapi justru karena keberanian itulah Made in Abyss terasa berbeda. Anime ini tidak mencoba membuat penonton merasa nyaman. Sebaliknya, ia memaksa kita untuk bertanya, sejauh apa manusia rela pergi demi rasa penasaran mereka? Dan mungkin itulah misteri terbesar dari Abyss. Bukan apa yang ada di dasar jurang itu, tapi apa yang ada di dalam diri manusia yang membuat mereka terus ingin turun lebih dalam lagi, dan lagi.